Salam untuk saudara semua, kembali lagi dengan saya Winda. Kali ini saya ingin berbagi tentang materi apa yang saya dapatkan di mata kuliah Teologi Sistematika 3. Dan sekilas saya ingin membahas pembahasan kita yang sebelumnya, di mana saat itu kita sedang membahas tentang keselamatan, dan ini masih kelanjutan dari keselamatan, dimana keselamatan karena kebutuhan yang pasti, suatu kebutuhan yang pasti untuk bagi kita sebagai manusia, dan kebutuhan itu memiliki, ada juga yang disebut dengan kebutuhan manusia secara praktikal, ya, karena kita telah berdosa, dan semua dosa oleh karena perbuatan kita, dan akibatnya membuat kita terbuang dari hadapan Allah. Itulah mengapa kita butuh untuk disucikan dari segala perbuatan kita yang jahat dan melakukan perbuatan baik sesuai dengan standarnya Allah. Ada 3 sisi kita bisa melihat keselamatan, di mana berdasarkan pembahasan yang sebelumnya yang terdapat di Filipi 1 ayat 6, ada dari masa lalu, di mana kita sebagai orang percaya yang diselamatkan atas hukuman dosa dan kita dibenarkan. Dan sekarang kita berada di proses, kita sebagai orang percaya yang sedang dibebaskan dari kuasa dosa. Kita berada di tahap disucikan, dan di masa yang akan datang kita sebagai orang percaya akan diselamatkan dari keberadaan dosa. Kita mengalami yang namanya kemuliaan atau glorification. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hypostatic union. Di sini kita akan kesatuan hipostatik, dan sebelumnya kita akan memahami dulu dalam kesatuan hipostatik itu ada yang namanya natural, di mana itu adalah suatu jumlah kualitas dari keseluruhan, yang suatu hal yang penting dari suatu hal yang penting, misalnya kualitas saya sebagai Winda, atau misalnya sebuah kayu atau sebuah kain, kualitas dia sebagai kain itu merupakan naturnya dia sebagai kain itu. Dan kemudian ada yang disebut dengan personal atau natural dengan tambahan. Di sini ada, yaitu hidup sendiri atau suatu individu yang bertanggung jawab, sesuatu yang bertanggung jawab dalam perbuatannya sendiri. Ini berkaitan dengan pribadi sendiri. Dan di sini natur Allah dan natur manusia dipersatukan menjadi satu. Kesatuan hipostatik atau keilahian dan kemanusiaan Kristus bersatu dalam satu pribadi untuk selamanya. Terus ada juga yang dinamakan dengan dianthropic, merupakan suatu terminologi yang dipakai untuk menjelaskan mengenai ketuhanan manusiaan dari Kristus. Setelah kita memahami itu, yang perlu kita pahami juga ada yang disebut dengan kenosis, yaitu Allah manusia yang dengan rela membatasi kebebasannya untuk memakai atribut ilahinya dalam inkarnasi atau penjelmaannya. Jadi lebih ke memilih tidak menggunakan, dan di sini dia bukan mengosongkan, sebab inkarnasi Allah yang sejati mengambil rupa manusia sejati menjadi Allah manusia sejati. Terus pasti ada yang bertanya nih, apa sih pentingnya keilahian? Nah, pentingnya dari keilahian sendiri karena
Kita tahu bahwa hanya Allah saja yang dapat mengampuni dosa, dan hanya anak ilahi saja yang dapat memenuhi kehendaknya Bapa. Keberjatuhan kita di dalam dosa membuat kita tidak layak untuk dapat memenuhi pengampunan itu sendiri atas perbuatan-perbuatan dosa kita dan atas dosa yang kita miliki. Dan ternyata Allah juga memiliki atribut Allah juga. Atribut di sini bisa juga disebut sebagai, mungkin lebih simpelnya, julukan ya kepada Allah. Dan Allah sering juga disebut sebagai omnipresent atau maha ada. Ya, untuk kita bisa lebih memahami, kita sebagai orang yang percaya pastinya tentu tahu gitu loh, bahwa Allah itu ya ada di mana-mana. Mau ada di ujung bumi sekalipun, ya di situ Allah tetap hadir. Dan omniscience, bahwa Allah maha tahu. Ya, Allah maha tahu segala sesuatu, bahkan hal yang kita sebagai manusia tidak tahu sekalipun. Ada juga dia disebut omnipotent atau maha kuasa. Ya, maha kuasa di sini Allah mampu melakukan segala sesuatu yang bahkan kita manusia tidak bisa lakukan. Yang kita bisa lihat di dalam Alkitab juga ya, apa yang Allah lakukan dan perbuatan-perbuatannya yang itu luar biasa. Dan Allah itu kekal atau abadi. Ada juga yang disebut dengan immutability dan tidak berubah. Allah dari dulu, yang ada dari dulu sampai sekarang itu ya Allahnya tetap sama. Tidak ada sesuatu hal yang berubah dari yang dia miliki, dan dia tidak sama seperti manusia yang sewaktu-waktu bisa berubah jadi baik, buruk. Dia istilahnya tetap sama dari dulu sampai sekarang. Jadi itulah atribut-atribut Allah ataupun julukan yang diberikan kepada Allah. Dan demikianlah yang bisa saya bagikan, semoga dapat menjadi berkat dan sebagai pengetahuan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.